kebutuhanku nih kalau tidak terpenuhi ya itu salah kamu. Kamu harus memenuhi kebutuhan aku ini. Kalau kamu tidak berhasil memenuhi itu ya aku akan cari. Karismatik. Betul. Jadi akhirnya orang mudah jatuh cinta, jatuh hati juga. Terutama ketika bicara nyambung nih, bijaksana juga. Belum tentu orang yang selingkuh itu NPD gitu. Cuma memang banyak kurangin menyalahkan diri sendiri juga. Karena biasanya itu yang paling utama. Ketika datang ke sesi konsultasi diawali dengan menyalahkan dirinya sendiri dulu. Podcast, pojok obrolan sehat broadcast. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Podcast, pojok obrolan sehat broadcast. Bersama saya Eko Winarto. Kali ini sobat sehat semua, kita kedatangan tamu istimewa. Dan settingannya ini agak berbeda ya. Biasanya kan meja ya. Berubah sekarang sofa lah, lebih santai kayaknya. Oke, hari ini kita kedatangan Anindya Palita. Saya manggilnya Mbak Anin ya Mbak? Iya Mas Eko. Oke. Mbak Anin ini adalah psikolog kita, psikolog klinis gak sih? Psikolog klinis yang ada di RSKD Durensawit. Dan kita mau ngebahas apa sih? Sebenarnya ini ngebahas tentang kita sempet posting di TikTok terkait dengan NPD. Dan itu ternyata banyak sekali curhatan dan pertanyaan yang kayaknya bagus banget nih kalau misalnya kita buat seri yang lebih panjang. Jadi seri yang lebih panjang dan mungkin nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau kita ambil pertanyaannya semuanya dari TikTok ya. Berarti ya. Ya dari TikToknya RS Durensawit. Jadi kalau misalnya teman-teman sobat saya semua belum follow, bolehlah di follow TikTok RSKD Durensawit. Dan komen juga ya. Boleh banyak komen, banyak yang cerita malah. Oke. Sebelum kita mulai Mbak, ini sebenarnya ini aja sih. Banyak mungkin orang yang tahu nih NPD, NPD, tapi sebenarnya harfiahnya secara bahasa tuh apa sih pengertiannya dari NPD itu? Oke, karena udah mulai banyak banget ya Mas Eko ya artikel atau orang yang langsung kasih komen di TikTok juga mengaku dia memiliki pasangan dengan NPD atau dekat dengan orang NPD juga. Oke, nah sebenarnya NPD ini adalah gangguan kepribadian, bentuk salah satu gangguan kepribadian. Nah beda ya sama narsis biasa yang biasanya narsis selfie. Nah itu beda sekali dengan narsis. Itu levelnya lebih tinggi lagi ya. Lebih tinggi lagi. Karena kita lebih sering juga ya. Oh, iya. Oke, nah jadi kalau misalnya gangguan kepribadian ini NPD atau Narcissistic Personality Disorder itu biasanya ditandai sama rasa superior yang besar. Dia merasa dirinya tuh penting, istimewa. Jadi merasa layak untuk bisa mendapatkan hal-hal yang spesial. Kemudian biasanya ditandai juga sama tingkat empati dia yang rendah. Jadi dia cenderung tidak bisa memahami perasaan orang lain. Tidak peduli gitu. Betul, tidak peduli karena dia tidak punya kemampuan untuk memahami perasaan orang lain tersebut. Karena fokusnya adalah pada dirinya sendiri. Yang mana dirinya itu merasanya superior dan istimewa. Oh, jadi memang sebenarnya itu rasa narsistik yang levelnya udah tinggi sekali. Sampai dianya tidak menyadari kalau aku nih punya perasaan ini, aku punya perilaku ini, tidak menyadari. Makanya biasanya sama kayak yang di share di TikTok juga ya, yang di komen-komen, yang pada komen itu kan korban-korbannya. Jarang yang nggak ada yang dia bilang kalau ya kok sama kayak perilaku aku selama ini ya, kok sama kayak pola-pola pikirku saat ini ya. Itu pasti nggak ada, pasti korban-korbannya. Apakah ketika dia menyadari sebenarnya saya ini NPD nih kayaknya. Nah itu termasuk dia NPD atau tidak? Itu harus kita gali lebih lanjut dulu ya, diperiksa lebih lanjut. Karena siapapun orangnya, bahkan kita pun juga pasti ada sisi narsistiknya juga. Tapi dalam level yang tidak masuk kategori gangguan kepribadian. Sebenarnya apa sih kriteria yang paling dasar orang itu didiagnosa NPD? Oke, yang paling dasar adalah kurangnya empati dulu. Karena tidak ada empati. Karena ketika dia tidak punya empati, akhirnya dia tidak memahami kebutuhannya orang lain. Jadi fokusnya tuh hanya ya udah
kebutuhanku nih kalau tidak terpenuhi ya itu salah kamu. Kamu harus memenuhi kebutuhan aku ini. Kalau kamu tidak berhasil memenuhi itu ya aku akan cari dari orang lain, dari pasangan yang lain, atau mungkin dari keluarga yang lain, atau dari temannya lain. Jadi dia fokus pada kebutuhannya dia sendiri. Itu yang paling utama. Terus yang kedua, kenapa dia bisa merasakan seperti itu? Karena dia merasa superior. Dia merasa dirinya tuh spesial, istimewa. Jadi layak untuk diperlakukan seistimewa mungkin. Perasaan itu misalnya terkait dengan gue nih spesial, gue tuh superior. Apakah karena dia mungkin ya, ganteng atau cantik atau punya jabatan yang lebih tinggi atau itu gimana? Karena ini bentuknya gangguan kepribadian, jadi kan kompleks ya Mas Eko. Jadi biasanya ini gabungan antara pola asuh juga, gabungan antara kalau dia punya trauma juga. Karena biasanya di balik sisi superiornya itu di dalam alam bawah sadarnya itu ada sisi inferior yang sangat dalam biasanya. Lebih dalam. Lebih dalam lagi. Saking dia inferiornya, akhirnya dia menunjukkan sisi yang superior. Itu biasanya. Kenapa inferiornya bisa muncul? Bisa jadi karena mungkin dulu dari dia kecil nih keluarganya tidak pernah mengapresiasi dia misalnya. Jadi akhirnya ya dia ngerasa ya aku harus menunjukkan atau dipaksa-paksa terus untuk selalu berprestasi misalnya. Ada juga yang kayak gitu. Jadi biasanya deep down tuh malah mereka merasa inferior. Saking dalamnya inferiornya, akhirnya dia menunjukkan sisi superiornya tersebut. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya hilangnya empati itu udah salah satu tanda kalau sebenarnya kita nih NPD atau enggak. Tapi harus digali lebih lanjut lagi. Oke, tetap harus ada Oke. Kalau tadi masalah teman kita bilang lu NPD lu gitu. Kamu nih NPD nih gitu. Apakah itu diperbolehkan misalnya? Ketika melihat dia yang tidak empati, dia yang enggak peduli sama orang lain. Apakah kita bisa melakukan itu ke orang? Harusnya tidak bisa ya, tidak boleh ya, karena malah jadi bentuknya jadi stigma. Stigma. Karena memang sih kita boleh sekali, malah dianjurkan sekali untuk mempelajari juga ya tentang sebenarnya gejala-gejala NPD itu apa. Tapi tujuannya itu bukan untuk memberikan judgement pada orang lain, tapi lebih kepada supaya kita tuh sadar ketika kita menjalin sebuah hubungan, ketika kita tahu kita disakiti, dikecewakan, atau mungkin disalahkan terus-menerus, kita bisa lihat polanya seperti ini ya. Polanya mirip ya dengan yang sudah aku pelajarin. Nah kalau misalnya memang polanya mirip, waktunya nih untuk cari bantuan profesional untuk menggali lebih lanjut apakah benar ini NPD atau tidak. Dan biasanya kalau NPD mau gak sih? Untuk mencari bantuan ya. Biasanya itu jarang banget. Makanya fokus kita itu adalah pada si korban nih gitu. Karena korban yang terkena. Jadi ketika ada seseorang dia merasa korban, ya sudah, pulihkan diri sendiri dulu. Karena kita ke konsep bahwa kita kan gak bisa mengubah orang lain ya, kecuali orang tersebut mau untuk berubah. Nah makanya gimana kitanya merespon orang tersebut yang tidak mau berubah ya kira-kira. Iya juga sih. Gimana kita bisa meregulasi emosi kita ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak punya empati. Kira-kira gimana ya, apakah aku harus menghindar dulu, apakah aku harus diam dulu aja, atau aku harus stop nih hubungan ini tersebut. Nah cuma itu kan perlu sesi diskusi yang lebih lanjut, lebih dalam lagi dengan orang yang netral gitu. Karena kalau misalnya curhatnya tuh hanya pada orang-orang terdekat, misalnya sama keluarganya dia nih, keluarganya si pelaku, atau sama teman-temannya, biasanya mereka malah nggak percaya. Masa sih orang dia baik-baik aja, orang dia baik banget sama aku. Kenapa? Karena biasanya NPD itu di lingkup sosial itu terlihat sangat baik. Karena dia pintar untuk menunjukkan sisi superiornya. Tapi dalam hubungan yang lebih dalam, yang lebih deep, itu baru deh kelihatan sifat-sifat aslinya tersebut. Ini ada nih, dia kenal, terus love bombing, terus ghosting, dan recognize again, and gaslighting. Itu bagian dari NPD kan sih? Betul, jadi kayak ini tuh pola yang siklus yang berulang-ulang ya gitu. Betul, jadi biasanya nanti ketika ketemu kan kita melihat sosoknya dia oke banget nih, karena dia kan menunjukkannya superioritasnya ya. Berwibawa, bagus, karismatik. Betul, jadi akhirnya orang mudah jatuh cinta, jatuh hati juga. Terutama ketika bicara, nyambung nih, bijaksana juga. Itu fase-fase love bombingnya gitu. Dia memberikan perhatian yang sangat-sangat romantis gitu misalnya, sampai akhirnya luluh nih si korban itu luluh. Tapi pelan-pelan nanti ketika si korbannya sudah tidak menunjukkan rasa kagum kepada si orang tersebut, nanti pelan-pelan memudar. Akhirnya muncul ghosting. Pergi pelan-pelan, dia mencari supply yang baru, dia mencari orang yang baru yang bisa menunjukkan kekaguman kepada orang tersebut lagi.
Terus kemudian dia datang lagi, tapi ketika datang seringnya gaslighting. Gara-gara kamu kayak gini nih, aku kemarin ngehindar. Gitu. Gara-gara kamu kemarin gak bisa ngasih aku apa gitu misalnya. Terus aku ngehindar. Jadi gaslightingnya menyalahkan. Akhirnya si korbannya ngerasa langsung ngerasa apa iya ya? Iya, akhirnya jadi menyalahkan diri sendiri. Iya ya, gara-gara aku kemarin kurang caring ya ke kamu ya. Ya gara-gara aku kemarin kayak gini ya gitu. Terus akhirnya saling minta maaf. Terus abis itu akhirnya connect lagi, deket lagi, love bombing lagi. Tapi abis itu kembali lagi siklusnya. Jadi biasanya tuh kayak gitu. Karena akhirnya korbannya juga membutuhkan love bombingnya tersebut juga. Gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah orang dengan NPD kan itu kan dia akhirnya butuh lagi kan love bombing lagi korbannya nih. Apakah korbannya juga akan terkena NPD juga? Kalau sejauh ini jarang sih Mas Eko. Jarang karena biasanya malah self esteemnya tuh langsung drop. Nyalahin diri sendiri terus. Dia misalnya dia ngerasa kayak iya ya gara-gara aku gak perhatian nih, gara-gara aku mungkin badanku berubah. Oh gara-gara aku kayak gini nih kayaknya dia kayak gitu. Jadi akhirnya menyalahkan diri sendiri. Biasanya malah seringnya kena depresi. Depresi, anxiety juga mungkin kali gitu. Bisa jadi gitu. Karena akhirnya ngerasa kurang. Jarang yang akhirnya dia jadi NPD itu juga tuh jarang. Biasanya malah antara depresi atau kecemasan. Atau panic attack juga sering muncul. Oh panic attack? Karena kan dia gak tahu nih apa yang akan terjadi selanjutnya lagi. Dia mikirnya jauh. Siklusnya berulang lagi. Dia gini lagi ya. Kayak gini lagi. Akhirnya panic attacknya sering muncul. Oke. Apakah kalau NPD nikah dengan wanita lain akan tetap muncul NPD-nya? Ya, akan tetap muncul kalau memang tidak ditangani, gitu karena kalau kasus ini kan wanita yang jadi korban. Apakah nggak selalu wanita atau pria juga? Nggak selalu wanita, bisa juga korbannya itu laki-laki itu juga bisa. Gitu. Jadi emang nggak mandang gender. Nggak mandang gender gitu karena tapi kenapa sih lebih sering yang kayak komen-komen tuh malah perempuan wanita, kayak gitu ya karena mungkin ya perempuan yang terbiasa untuk melakukan curhat konsultasi laki-laki lebih memilih untuk yaudah disimpan sendiri aja deh gitu. Diam lebih baik. Gitu. Nah, tadi pertanyaannya kan kalau NPD nikah dengan wanita lain ya kira-kira muncul nggak nih NPD-nya? Nah, biasanya kalau tidak ditangani ya biasanya muncul juga, siklusnya akan muncul juga. Karena bukan tentang siapa pasangannya atau apakah pasangan yang lebih baik atau tidak, tapi ya karena pola perilaku dia sendiri yang memang berulang. Betul, karena dia terus yang berulang. Makanya ada beberapa kasus di mana dia NPD selingkuh lagi dengan orang yang berbeda-beda. Ya kenapa? Karena dia mencari supply akan kebutuhan afeksi yang berubah-ubah terus. Gitu. Jadi memang luar biasa. Kompleks ya. Kebanyakan yang selingkuh di itu NPD ya atau dia haus validasi dari orang lain. Kebanyakan gitu sih. Kebanyakan yang selingkuh itu NPD dan dia haus validasi orang lain. Oke, sebenarnya nggak semua yang selingkuh itu NPD. Ini dia nih. Perlu digarisbawahi juga bahwa belum tentu orang yang selingkuh itu NPD gitu. Cuma memang banyak dari NPD dia kan haus akan validasi. Jadi ketika gini kan sebenarnya dalam sebuah hubungan itu pasti ada pasang surutnya ya. Nggak mungkin setiap hari kita kagum nih sama pasangan kita. Setiap hari tuh love bombing terus tuh biasanya nggak kayak gitu. Ada posisi di mana kita ya udah netral aja, biasa-biasa saja seperti teman biasa, sahabat aja, nggak menunjukkan kekaguman. Nah padahal kekaguman itu yang dibutuhkan oleh orang dengan NPD. Ketika itu dia nggak dapat kok, kayak pasanganku udah nggak kagum lagi ya sama aku ya. Itu udah ada yang kurang dari dirinya dia. Dia akan cari yang baru lagi. Misalnya dia di kantornya misalnya ada anak magang nih, anak magangnya jadi kayak ngelihat kakaknya berwibawa nih gitu misalnya, keren banget udah kerja, gajinya bagus gitu misalnya, akhirnya dia ngedeket nih sama anak magang ini, terus akhirnya jadi karena kebutuhan itu ya, kebutuhannya jadi dipenuhin pelan-pelan lama-lama ujungnya jadi ya tadi itu akhirnya ada perselingkuhan karena kebutuhan dia untuk mendapatkan validasi tersebut. Nah bedanya NPD sama toxic biasa. Apa betul kalau NPD ada siklus abuse-nya atau kalau toxic itu biasanya hanya sebuah siklus aja? Jadi memang kalau NPD itu seringnya ya dari kasus yang ada tuh ada fasenya. Biasanya fase yang pertama pastinya love bombing, itu namanya fase idealisasi. Itu dimana ada kondisi ya udah semuanya tuh baik-baik aja, perhatiannya tuh oke banget, terus hubungannya juga romantis sekali gitu. Cuma nanti
pelan-pelan ada fase yang kedua, namanya fase devaluasi. Devaluasi. Nah, kalau devaluasi ini kondisi di mana pelan-pelan udah mulai menjauh. Lama-lama seperti ada ghosting, lama-lama menghindar, cuek dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, ya ada fase yang ketiga, namanya fase discard. Ini di mana kondisi ya udah akhirnya pelan-pelan putus hubungan, mengakhiri hubungan secara tiba-tiba. Gitu. Cuma nanti tiba-tiba datang lagi. Tapi datang lagi tuh dengan kondisi ada gaslighting, nyalahin lagi. Tapi masuk ke fase awal lagi, fase idealisasi lagi. Itu 3 siklus yang akan berulang-ulang terus gitu. Ketika korbannya nggak sadar, ya udah itu akan berulang terus seumur hidupnya, itu bisa juga. Gitu. Karena kan ada fase-fase yang pertama ya, yaitu fase yang love bombing. Jadi kan dia kembali senang lagi, happy lagi. Ya udahlah, nanti sedih-sedih juga happy lagi. Udah terbiasa dengan itu. Nah, kalau toksik yang biasa itu biasanya ya bukan karena siklus tersebut, tapi memang mungkin pasangannya kecerdasan emosionalnya mungkin rendah, atau dia nggak tahu cara menjalin hubungan yang baik itu seperti apa. Jadi bukan sebuah siklus, tapi memang hubungannya memang tidak baik aja. Nggak baik gitu. aja. Jadi bukan siklus. Oke, berarti aku masuk nih. Berarti kalau memang NPD itu memang harus ada siklus. Betul, itu. ada siklusnya. Makanya tuh pentingnya sesi konsul tuh itu. Kita memahami siklusnya dulu nih. Jadi bukan langsung memberikan judgement, oh ya benar dia NPD. Karena kan sering datang ke sesi konsul, saya punya pasangan NPD nih. Oh, NPD-nya gimana nih? Cerita dulu gitu. Kita coba untuk lihat yuk sebulan ke depan seperti apa nih, siklusnya kayak gimana. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu sebenarnya polanya seperti apa. Kalau yang sering datang ke Mbak Anin gimana? Sering datang itu kan udah pasti korban ya, udah pasti korban. Biasanya sih kalau kita ngeliat siklusnya, ternyata siklusnya memang mirip nih dengan NPD. Cuma ya ada juga ketika digali lagi, ini bukan NPD, tapi memang si pasangannya memang kecerdasan emosionalnya memang belum baik gitu. Jadi regulasi emosinya lah yang memang perlu nih untuk bisa kita benahi dulu. Regulasi emosinya. Betul. Dan itu biasanya kalau sesi konsul gitu akan ada orang yang maksudnya yang dituju nggak? Misalnya pasangannya yang dirasa NPD, belum tentu juga Mas Eko. Karena bisa jadi tidak mau datang atau takut untuk mengundang, takut untuk mengajak juga. Jadi fokus kita hanya pada korbannya gitu. Kalau misalnya korban ini menunjukkan kondisi depresi, kecemasan, ya berarti kecemasan sama depresinya dulu yang kita tanganin. Tapi kalau memungkinkan bisa jadi couple counseling gitu misalnya, atau family therapy kalau memang itu dibutuhkan juga. Nah, kalau bagi pasangan, udah tahu nih ternyata pasangan kita NPD nih kan, perlu ditinggalin apa tidak? Yang paling penting adalah kita harus cari semua bukti-buktinya dulu sebenarnya, bukti dari perilakunya. Misalnya kita coba untuk gali, misalnya kalau misalnya dia kurang empati itu seperti apa sih? Benarkah kurang empati yang benar-benar kurang empati, atau ada yang bisa diperbaiki? Kalau misalnya si pasangan tersebut diajak diskusi, ujungnya gaslighting terus, nyalahin terus, dan tidak mau mengubah dirinya sama sekali, diajak konsul juga nggak mau, ya perlu dipertimbangkan untuk berbicara tentang ya kita mau kemana nih, dan harus ada juga pihak ketiga juga, kayak misalnya keluarga dekat atau sahabat dekat juga yang bisa diajak diskusi juga, supaya nggak akhirnya masuk ke pola siklus yang tadi itu ya. Love bombing, kemudian ada kondisi ditinggalin pelan-pelan, gaslighting lagi, itu pola berulang. Itu kalau lama-lama korbannya nih yang stress jadi juga tuh korban. Itu udah pasti korban datang pas udah benar-benar bertahun-tahun. Jarang yang kayak misalnya baru 6 bulan nih udah tahu dia NPD, itu bisa jarang. Karena tahunan biasanya. Tahunan gitu. Baru akan sadar. Karena love bombing bisa setahun 2 tahun juga lah Mas Eko sebenarnya. Gitu yang di awal ya. Lama ya? Bisa lama juga. Love bombingnya lama. Karena tergantung sisi dianya ini. Nah bisa jadi selama love bombing dia sudah punya supply yang baru, itu juga bisa. Dia udah love bombing, terus dia dapat supply yang lain juga. Bisa juga gitu. Karena ya itu tadi, karena kan kunci utama dari orang dengan NPD adalah yang pertama dia kurang empati, dia nggak peduli pada perasaan si pasangan yang pertama. Karena kebutuhan dia ya aku mau mendapatkan validasi, aku senang mendapatkan ini karena aku layak diperlakukan seperti ini. Itu makanya bedanya dengan toksik biasa ya. Karena ya dia punya pola pikir yang seperti itu. Apakah NPD ini juga kena ini kan hubungannya sama pasangan ya. Kalau di dunia pekerjaan apakah itu juga bisa terjadi? Bisa terjadi juga gitu. Cuma bedanya kan kalau kita dengar rekan kerja itu kan relasinya nggak terlalu deep, nggak terlalu dekat. Jadi biasanya
biasanya nggak yang benar-benar mempengaruhi secara emosional juga. Biasanya tuh lebih kayak, kok dia nggak ngertiin sih kebutuhan aku tuh apa, kok dia maunya dipenuhi terus ya, dia maunya merasa diistimewakan terus ya gitu. Nah biasanya tuh ya pola-pola kecilnya tuh mirip-mirip aja. Tapi kan kalau sekarang udah dijadikan bercandaan juga ya, tuh temen lo tuh NPD gitu. Iya gitu dia kan, benar-benar juga. Iya, cuma biasanya sih gejala-gejala kecilnya aja. Karena NPD itu baru berdampak ketika relasinya tuh lebih dekat sekali. Lebih dekat sama pasangan mungkin. Pasangan atau keluarga sih paling. Okay. Nah, ngomong sama keluarga nih, jika ada keluarga, baik orang tua atau pasangan kita, kena, maksudnya kita curigai dia NPD, apa yang harus dilakukan? Oke, yang pertama edukasi diri sendiri dulu sebenarnya. Edukasi diri korban sendiri. Itu. Si korbannya edukasi diri sendiri dulu, pelajarin dari berbagai artikel, buku, film dan lain sebagainya tentang itu nggak apa-apa. NPD itu apa? Nggak apa-apa. Itu malah supaya akhirnya kita bisa paham apakah ini ada mengarah ke sana kah gitu. Kalau memang ternyata dari yang aku baca, dari yang aku tonton nih ternyata kok memenuhi semua ya. Berarti saatnya aku cari bantuan profesional, ke psikolog, ke psikiater, atau kalau dia punya teman yang bisa diajak diskusi bersama juga bisa. Nggak harus ke psikolog atau psikiater? Karena di awal biasanya kan korban juga akan merasa takut gitu. Karena biasanya pasangan atau keluarganya yang NPD biasanya sangat dominan. Jadi ketika ada keputusan besar yang diambil oleh keluarga atau pasangannya dia tanpa persetujuan dari dia, itu bisa jadi marah. Jadi biasanya ada ketakutan yang besar untuk cari bantuan. Kayak misalnya emang ada yang salah apa sih di hubungan kita? Nggak ada yang salah, kamu aja selama ini terlalu sensitif gitu misalnya. Itu biasanya paling sering tuh muncul. Nah biasanya ya kalau gitu kan takut ya. Nah makanya kalau memang masih merasa takut, ya udah ke teman terdekat dulu. Tapi edukasinya dari sumber-sumber yang juga terpercaya juga. Gitu. Nanti bisa kalau misalnya mau datang ke sesi konsultasi ditemani oleh sahabatnya, sama teman, itu juga bisa banget. Yang udah tahu ceritanya juga itu boleh. Oke, jadi nggak perlu sendiri ya. Jadi nggak usah takut, kalian tidak sendiri. Ini pertanyaan terakhir. Sebenarnya NPD itu bisa nggak sih untuk pulih kembali? Kalau pertanyaannya pulih kembali atau disembuhkan kayak penyakit fisik sih sebenarnya kita nggak bisa ya Mas Eko ya, karena beda sama flu gitu. Kalau flu minum obat sembuh. Selesai, gitu. Tapi kalau gangguan kepribadian itu tuh dia kompleks kan ya, karena manusia mungkin menahan kali ya, karena dari kecil di pola asuh dan itu. Karena udah menetap juga pola perilakunya, jadi kita selalu sebutnya itu adalah pulih. Artinya pulih adalah ya dia tetap bisa beraktivitas seperti biasa, tetap bisa berelasi seperti biasa, tapi dia harus sadar dulu bahwa dia punya pola itu. Tapi kalau dianya aja tidak sadar kalau dia itu salah atau ada yang kurang dari cara dia bersikap selama ini, ya kita nggak bisa sebutnya pulih. Makanya selalu fokus kita adalah ke korban, ke pasangan. Kira-kira bagaimana cara dia mengontrol dirinya ketika gejala itu muncul. Gitu. Apakah dia harus punya boundary sendiri? Apakah aku harus cari jeda dulu nih? Aku lagi nggak bisa diskusi nih. Punya coping sendiri lah. 3 hari lagi ya kita baru diskusi. Kayaknya 3 hari ini aku harus menenangkan diriku dulu. Misalnya si korbannya misalnya membuat batasan kayak gitu. Kalau memang mau melanjutkan hubungannya, kalau gitu. Tapi biasanya kan susah ya. Gitu itu tadi karena siklus itu kan, ghosting. Habis itu tiba-tiba gaslight. Datang lagi dengan menyalahkan. Ibaratnya kan pas lagi sesi ghosting itu kan si pasangannya tuh kangen gitu. Kangen, nggak dapet perhatian dari fase yang love bombing. Pas dia datang luluh lah gitu, luluh. Tapi luluh pelan-pelan sambil, iya kamu tuh kemarin sih kurang gini ke aku. Nah kata-katanya tuh lembut biasanya, tapi ujungnya tuh menyalahkan. Jadi akhirnya kan luluh, iya maaf ya, love bombing lagi deh habis itu. Ada pertanyaan sebenarnya. Dari terakhir, sorry. Ada nggak kekerasan fisik yang dialami korban ketika ketemu sama yang pasangan yang NPD ini? Kalau misalnya secara teorinya sebenarnya nggak selalu ya. Tapi kalau dari kasus-kasus yang muncul itu sering. Gitu. Sering. Tapi seringnya pada saat fase di mana? Fase dia ghosting kah atau dia kembali lagi dengan menyalahkan itu gimana? Ya, yang pasti bukan fase yang pertama ya, karena kalau fase love bombing itu cinta sekali biasanya. Dan biasanya sih fase-fase devaluasi. Itu dimana kondisinya tuh mulai berubah, dimana biasanya kan ngerasanya tuh kayak kurang terus ya, ngerasa kurang terus, akhirnya mulai ada kekerasan dulu secara verbal. Karena itu udah bentuk kekerasan juga ya, agresi secara verbal dulu, omong-omongnya udah kasar. Kamu sih gini, nyalahin lagi.
sebenarnya gaslighting pun juga salah satu bentuk jenis agresi verbal juga sebenarnya. Terus kan biasanya seorang korban pun juga akan membela diri ya pastinya. Membela diri dengan menyebutkan fakta loh sebenarnya. Aku melakukan hal itu karena apa? Biasanya ada faktanya. Tapi orang dengan NPD ketika disampaikan faktanya, itu egonya dia kan akan kayak dicoreng-coreng gitu. Dicoreng-coreng gak bisa. Karena dia merasa dirinya itu superior gitu. Nah ketika egonya itu mulai dicoreng-coreng, itu biasanya kekerasan fisiknya masuk. Gitu. Ketika si korban tuh mulai berdaya malah biasanya. Biasanya tuh malah misalnya korban cari bantuan. Kan ketika dia cari bantuan misalnya dari temennya, dia kan dibela nih sama temennya. Akhirnya self esteem meningkat. Dia jadi berani nih untuk ngomong, aku gak seperti yang kamu omongin gitu misalnya. Nah ketika dia mulai berdaya, biasanya kekerasan fisiknya masuk gitu. Karena kan ngerasa kayak, wah ini dia biasanya mau aja dengan omongan aku, kok dia udah mulai bisa udah mulai nggak dengerin, udah mulai bisa ngomong gitu, padahal yang diomongin bener nih sebenarnya fakta, gitu. Tapi dia nggak bisa nerima tapi itu. Terlihat seperti mencoreng-coreng dirinya. Gitu. Padahal sebenarnya fakta-fakta. Makanya biasanya selain tadi ya cara untuk bukan ngebati sih, lebih kayak memulihkan hubungan adalah selain tadi edukasi diri, juga yang kedua adalah kalau punya fakta itu benar-benar jelas fakta-faktanya. Gitu. Kayak misalnya dia pernah melakukan kekerasan apa aja, di tanggal berapa, jam berapa, bentuknya tuh apa kekerasannya, fisiknya seperti apa, verbalnya seperti apa, itu kan jelas. Itu untuk nanti dia ngebela dirinya sendiri juga gitu. Misalnya dia ngebela dirinya sendiri ketika dia cerita sama keluarga gitu misalnya. Ketika dia cerita sama temennya, kan bisa jadi keluarganya nggak percaya, masa sih anak saya segitunya, orang dia baik banget gitu, rajin ibadah juga gitu misalnya. Enggak, ini buktinya, ini tanggal segini, ini buktinya ini. Tuh, itu untuk ngebela dirinya sendiri, ngembaliin kepercayaan dirinya dia juga sendiri. Buat sebenarnya. Sobat sehat semua nih yang mungkin melihat pasangannya itu dapat udah tanda-tanda nih kayaknya NPD gitu, oke lah. Mulai dari curhat dulu sama temen yang kamu percaya yang netral ya. Terus habis itu kalau memang butuh tenaga profesional seperti psikolog sama psikiatri, boleh, jangan pernah malu. Betul. Ya, karena sebenarnya itu nggak ada masalah ya. Maksudnya nggak ada yang perlu ditakutkan ketika curhat atau cerita sama tenaga profesional. Ya, gitu ya. Iya, bisa langsung ke RSKD Duren Sawit juga, atau bisa juga diawali dengan komen dulu di TikToknya RSKD Duren Sawit. Nanti siapa tahu bisa nanti dijawab lagi. Boleh. Tentang kalau ada kaitannya dengan NPD juga. Iya sih. Terakhir deh buat sobat sehat semua yang mungkin akan mendengar ini terkait dengan NPD, apa yang mau disampaikan sih Mbak Anin terakhir? Yang perlu disampaikan adalah kurangin menyalahkan diri sendiri juga. Karena biasanya itu yang paling utama. Ketika datang ke sesi konsultasi, diawali dengan menyalahkan dirinya sendiri dulu. Jadi ketika merasa udah capek banget, selalu penuhin kebutuhan fisik dan emosional diri sendiri dulu. Dan selalu ingat bahwa kita gak bisa mengubah orang lain. Yang bisa kita ubah ya bagaimana kita merespon orang tersebut aja. Oke, terima kasih Mbak Anin. Sama-sama Mas Eko. Oke, terima kasih Mbak Anin atas waktunya. Mencerahkan sekali. Saya juga lebih tahu kayaknya. Ternyata NPD itu punya siklus dan sebagainya. Oke, itu aja Sobat Sehat. Semoga tercerahkan. Dan jangan pernah takut untuk konsultasi. Kalau mau konsultasi di RSKD Duren Sawit, untuk klinik psikologi ada kita Senin sampai Sabtu ya Mbak Anin. Dari jam 8 sampai jam 12. Betul. Jadi jangan ragu kalau mau konsul. Oke, itu aja. Terima kasih. Semoga kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.